Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda berharap bisa bikin pelanggan tuh lebih gampang bilang iya? Nah, hari ini kita bakal bedah satu ide besar, sebuah strategi jitu untuk membuat mereka lebih siap menerima tawaran Anda, bahkan sebelum Anda mulai jualan. Yuk kita siapkan panggungnya biar sukses. Coba deh direnungin. Anda pernah merasa nggak semua usaha, waktu, bahkan modal yang udah Anda curahkan ke bisnis itu kayak hilang gitu aja? Anda udah kerja keras banget, tapi kok hasilnya kayaknya nggak sepadan ya? Analogi ini kenal banget kan? Anda terus-terusan nuangin sumber daya, tapi ternyata ada kebocoran yang bikin semua ini jadi sia-sia. Dan seringnya, kebocoran ini tuh bukan karena produk Anda jelek loh, tapi karena cara kita mendekati pelanggan yang mungkin kurang pas. Terus gimana dong cara nambel ember yang bocor itu? Jawabannya ada di sebuah seni yang disebut pra-membujuk, atau dalam bahasa Inggrisnya persuasion. Ayo, kita lihat lebih dalam lagi. Apa sih sebetulnya ini? Intinya sebenarnya simpel. Ini semua tentang apa yang Anda katakan dan lakukan sebelum Anda menyampaikan pesan utama Anda. Tujuannya apa? Ya untuk menciptakan momen spesial di mana pelanggan jadi lebih terbuka dan siap menerima apapun yang Anda tawarkan. Nah, ini poin yang krusial banget. Ini bukan soal manipulasi atau tipu-tipu ya. Sama sekali bukan. Ini murni tentang psikologi. Gimana caranya kita paham untuk menciptakan lingkungan yang pas, biar pesan kita bisa nyampe dan diterima dengan baik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih. Dua pilar utama dari persuasion itu adalah soal mengarahkan perhatian dan menciptakan asosiasi yang positif. Teknik yang pertama kita sebut attention channeling, atau gampangnya menyalurkan perhatian. Konsepnya gini, apapun yang jadi fokus perhatian seseorang di satu waktu, otomatis bakal dianggap lebih penting sama orang itu. Coba deh bayangin, perhatian itu kayak lampu sorot di panggung. Tugas Anda adalah jadi operatornya. Arahkan lampu sorot ke fitur terbaik, keunggulan utama dari produk Anda. Dan ini kuncinya, lakukan tepat sebelum Anda minta mereka membeli. Misalnya nih, sebelum nawarin paket liburan, Anda bisa mulai dengan nanya, lagi pengen banget nggak sih ngerasain relaksasi total tanpa mikirin kerjaan? Selanjutnya, ada yang namanya kekuatan asosiasi. Otak kita itu kan secara alami suka menghubung-hubungkan satu hal dengan hal lainnya. Dan ini kalau kita manfaatkan, bisa jadi senjata yang ampuh banget. Contoh klasiknya, dan saya yakin kita semua pernah ngalamin, adalah aroma roti yang baru dipanggang di supermarket. Aroma itu sendiri kan nggak jualan roti, tapi aroma itu menciptakan asosiasi dengan kehangatan, kenyamanan rumah, suasana positif inilah yang bikin kita sebagai pembeli jadi lebih santai, lebih happy, dan ujung-ujungnya beli lebih banyak. Oke, kita lanjut ya ke dua teknik berikutnya. Yang ini lebih personal, lebih menyentuh sisi identitas dan konsistensi diri seseorang. Teknik ketiga adalah membangun shared identity atau identitas bersama. Logikanya gini, orang itu cenderung lebih percaya dan lebih gampang setuju sama orang yang mereka anggap satu tim atau bagian dari kelompok mereka. Nah, ini efektif banget. Cukup dengan pakai frasa yang nunjukin kesamaan, entah itu lokasi, hobi, atau profesi, Anda tuh secara instan kayak mendobrak tembok penghalang. Anda bukan lagi sekedar penjual dan pembeli, tapi jadi dua orang dari tim yang sama yang lagi saling bantu. Dan teknik keempat, yang ini juga cerdas banget, adalah memicu konsistensi diri. Intinya, orang tuh pada dasarnya pengen tindakan mereka sejalan sama nilai-nilai dan citra diri mereka. Coba deh bayangin, sebelum Anda menawarkan produk premium Anda, ajukan dulu pertanyaan kayak gini. Bapak Ibu termasuk orang yang peduli sama kualitas kan? Hampir semua orang pasti jawab iya. Nah, saat mereka bilang iya, mereka itu secara nggak sadar udah berkomitmen sama ide tentang kualitas. Jadi pas Anda tawarin produk berkualitas tinggi setelahnya, menolaknya tuh bakal terasa nggak konsisten sama apa yang baru aja mereka katakan. Jadi, kita udah kupas tuntas 4 teknik yang powerful banget. Sekarang, yuk kita balik lagi ke analogi di awal tadi dan lihat gimana semua ini bisa bantu kita menambal ember bisnis Anda. Nah, ini dia 4 tambalan utama buat ember Anda. Pertama, arahkan perhatian mereka ke keunggulan Anda. Kedua, ciptakan lingkungan dengan asosiasi yang positif. Ketiga, tunjukkan kalau Anda dan mereka itu satu tim. Dan yang keempat, pancing mereka untuk bertindak sesuai citra diri positif mereka. Dengan menerapkan strategi persuasion ini, Anda itu nggak lagi cuma sekedar nuangin air ke dalam ember yang bocor. Anda sedang membangun sebuah sistem, sebuah mesin yang secara proaktif nyiapin pelanggan untuk bilang iya. Anda mengubah usaha keras Anda menjadi hasil yang nyata.
Sebagai penutup, sekarang pertanyaan buat Anda. Dari 4 teknik tadi, kira-kira mana nih yang paling pas dan bisa langsung Anda coba terapkan besok di bisnis Anda? Coba deh pikirkan satu momen kunci sebelum penjualan, lalu rancang strategi pra versi Anda sendiri.